Softwarenya di laptop itu beli atau bajakan? Beli saya mah. Bajakan itu nggak up to date. Terus kayak aplikasi buat ngedit juga bajakan. Assalamualaikum sahabat muslim. Di episode kali ini kita akan membahas hal ringan yang terjadi pada kita sehari-hari. Di antaranya, bagaimana hukum menggunakan software bajakan untuk sekolah atau bekerja. Hukum gibah dengan keluarga sendiri seperti dengan ibu atau dengan suami. Serta hukum lupa membayar ketika membeli sesuatu. Dan spesial di episode kali ini, ada Kiai Haji Dr. Ali Nurdin yang akan membantu menjelaskan itu semua melalui Jendela Islam. Sahabat muslim, sebelum kita membahas hukum menggunakan software bajakan, yuk kita tanya opini dari sahabat muslim di luar sana. Paling ya software yang dibawa dari laptop sih. Kalau saya kebetulan karena berhubungan dengan editing, jadi dengan biasa pakai After Effects. Pakai Corel juga pernah. Aku sekarang sih lagi gunain ArcGIS gitu ya, soalnya lagi pemetaan juga dari mata kuliah. Beli saya mah. Bajakan itu nggak up to date. Bajakan. Udah tersedia pas beli laptopnya. Download. Software bajakan. Dosa kali ya? Iya, dibilang dosa ya dosa karena kan kita tidak membeli ya. Nyari yang benar-benar enggak legal itu susah, terus agak mahal juga, jadi ya mau nggak mau sih. Sahabat muslim, hampir seluruh kegiatan kita sehari-hari menggunakan device, entah itu handphone, laptop, maupun komputer. Dan untuk menjalankan device tersebut diperlukan software untuk menjalankannya. Selain itu, ada juga software yang memberikan fungsi tertentu, seperti software mengedit foto yang biasa digunakan fotografer, serta software mixing audio untuk membuat musik dan sebagainya. Namun sayang, harga software tersebut biasanya mahal sekali. Misal untuk software editing saja, kita harus merogoh kocek sebesar 7 juta per tahun. Secara logika, akan berat bagi pelajar untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Tentunya, hal ini yang membuat banyak orang berpikir dua kali untuk membelinya secara resmi dan mendownloadnya di situs gratisan. Jika dilihat dari kebendaannya, tentu saja hal ini bukanlah perbuatan pencurian, karena objeknya tidak hilang dan tidak berkurang. Namun tetap saja, hal tersebut melanggar hak-hak orang lain. Berikut dalilnya. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dari hasil software yang dibajak, pastinya perusahaan pembuat software akan mengalami kerugian akibat pembajakan secara masif. Bayangkan, jika di satu kampus ada 100 siswa dan semuanya menggunakan software bajakan seharga 1 juta rupiah. Lalu kita kalikan dengan jumlah kampus di seluruh Indonesia. Anggap saja jumlah kampus di Indonesia menurut data terakhir adalah 4.504 kampus. Jadi 4.504 dikali 100 dikali 1 juta rupiah, hasilnya 450 miliar lebih. Wah, besar sekali ya sahabat muslim. Biaya yang digunakan untuk meneliti, mengembangkan dan membuat software sangatlah mahal. Selain itu, klaim untuk mendapatkan hak cipta atas suatu produk juga terbilang cukup mahal. Sebagian besar perusahaan pembuat software adalah korporasi asing, sehingga saat produknya dijual di Indonesia tentu akan menjadi mahal karena kurs rupiah lemah dibandingkan mata uang asing. Oleh karena itu wajar jika software-software yang dijual di Indonesia dipatok dengan harga yang tinggi karena faktor kurs rupiah dan juga pajak. Sahabat muslim, berdasarkan fakta yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana jika kita terpaksa menggunakan software bajakan untuk kegiatan positif seperti bekerja dan juga untuk bersekolah? Apakah uang yang didapat tetap berkah atau malah uang yang didapat menjadi haram?
Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Sahabat muslim, ada yang bertanya, kalau kita bekerja menggunakan software bajakan, bagaimana? Tuh, boleh nggak sih? Gitu. Baik, pada dasarnya dalam bermuamalah, salah satu prinsip yang harus kita pegang adalah la tadlimuna wa la tudlamun. Artinya apa? Tidak menganiaya, menzalimi, merugikan orang lain, dan juga kita tidak dirugikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita menggunakan software bajakan, adakah yang dirugikan? Jawabannya, kalau ada, berarti ya tidak boleh. Karena memang dalam kita bermuamalah, dalam kita bekerja itu salah satunya bentuk muamalah kita dengan sesama, maka sedapat mungkin kita dituntut untuk bekerja yang halal, di tempat yang halal, menggunakan sarana yang halal, ya. Nah, maka kemudian ketentuannya, kalau kemudian ternyata yang ada kok software bajakan, kita tidak tahu, ternyata di situ digunakan software bajakan, posisi kita bukan sebagai orang yang bertanggung jawab, bukan owner atau pemilik, hanya sebagai pegawai biasa misalnya, ya berarti apa? Level tanggung jawab kita berbeda. Yang kita cari dalam hidup kan bukan sekedar boleh ya, bukan sekedar supaya dapat apalagi sukses ya, tapi yang terpenting apa? Berkah. Ya, berkah itu apa? Berarti kita mendapat sesuatu yang membawa ketenangan sekaligus bertambah kebaikan kita. Maka kemudian agar yang kita hasilkan dari usaha kita, dari bekerja kita itu menjadi kebaikan, buah keberkahan, dan pada akhirnya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sedapat mungkin kita menggunakan semua jenis alat perangkat yang halal, yang tidak bermasalah. Wong itu suatu kekayaan intelektual, kreativitas yang seharusnya dihargai dan mendapat perlindungan dari negara, perlindungan termasuk dari agama. Karena salah satu maqasidus syariah ya, yaitu tujuan utama syariat dalam hal ini termasuk muamalah itu apa? Untuk menjaga hak ya, termasuk menjaga harta orang lain juga harta kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.